Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Syahrul Muharom. Saya di sini akan menjelaskan apa itu yang dipelajari dalam akuntansi. Yang pertama, pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi adalah kegiatan yang terdiri dari identifikasi, pencatatan, dan komunikasian suatu kegiatan ekonomi, suatu organisasi yang menghasilkan sebuah output untuk para pengguna yang berminat. Yang pertama, ada persamaan akuntansi atau accounting equation. Rumus dari persamaan akuntansi dasar dengan rumus disebut aset sama dengan kewajiban ditambah equity. Yang kemudian ada bukti transaksi. Apa itu bukti transaksi? Bukti transaksi merupakan dokumen dasar transaksi yang berguna untuk sumber pencatatan dan penyusutan laporan keuangan yang baik dan dibuat maupun yang berasal dari pihak perusahaan. Contoh soal, dibeli perlengkapan bengkel seharga 300.000 dibayar secara tunai. Dalam penulisan transaksi dicatat maka kas berkurang sebesar 300.000 dan peralatan bertambah 300.000. Kemudian ada jurnal umum atau general journal. Apa sih jurnal umum? Jurnal umum adalah tempat untuk mencatat sebuah transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu secara sistematis. Tabel yang berisi informasi dibutuhkan untuk sebuah jurnal umum adalah yang pertama ada berisi tanggal, bulan, tahun transaksi. Yang kedua ada diisi akun terkait akun yang terjadi yang akan ada di debit dan di kredit. Diisi kode akun seperti atau referensi. Yang keempat diisi nominal di debit dan di kredit. Lanjutan soal yang tadi, maka ditulis di jurnal umum, maka perlengkapan bengkel pada debit sebesar 300.000, kas pada kredit sebesar 300.000. Kemudian ada itu buku besar. Buku besar merupakan sebuah wadah atau buku tempat pemindahan akun yang berasal dari jurnal umum. Untuk memposting yang tadi soal jurnal umum ke buku besar, maka kita harus membuat tabel masing-masing setiap akun. Contoh yang soal tadi ada perlengkapan dan ada tabel kas. Kemudian ada neraca saldo atau trial balance. Neraca saldo atau dalam bahasa Inggris disebut trial balance memiliki pengertian sebagai daftar yang dipersiapkan untuk melihat kesamaan atau menguji keseimbangan antara jumlah debit dan jumlah kredit pada akun-akun yang ada di buku besar. Yang tadi seperti tabel-tabel kita yang buat dalam buku besar itu seperti tabel akun dan tabel kas. Untuk mendapatkan neraca saldo kita harus melihat hasil dari tabel akun kas dan tabel akun perlengkapan. Yang kemudian selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun sehingga saldo mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Dalam pencatatan jurnal umum dicatat menjadi yang soal tadi yang dibeli perlengkapan secara tunai. Dalam jurnal penyesuaiannya kita catat menjadi sebagai beban. Menjadi sebagai beban. Yang pertama ditulisnya atau dicatatnya beban perlengkapan seharga 300.000 di debit dan perlengkapan bengkel pada kredit sebesar 300.000. Kemudian ada selanjutnya kita menggunakan neraca lajur atau kertas kerja atau worksheet. Pengertiannya adalah neraca lajur bisa disebut dengan kertas kerja adalah sebuah laporan yang terdiri dari beberapa kolom yang berisi informasi data akuntansi yang digunakan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Jadi penting untuk diingat bahwa neraca lajur bukan merupakan laporan keuangan, namun neraca lajur adalah alat bantu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Ada beberapa format neraca lajur antara lain. Yang pertama ada neraca lajur 8 kolom, yang kedua ada 10 kolom, yang ketiga ada 12 kolom, dan yang terakhir ada 14 kolom.
tahap-tahap pembuatan neraca lajur. Yang pertama kita membuat format neraca lajur dulu, tabel neraca lajur. Kedua, kita memasukkan data dari neraca saldo yang tadi dan kita membuat jurnal penyesuaian yang tadi, data jurnal penyesuaian. Yang ketiga, kita menghitung neraca yang disesuaikan dari jumlah neraca saldo dan jumlah jurnal penyesuaian. Yang keempat, kita mengisi atau menghitung kolom laporan laba rugi seperti laporan laba rugi dan posisi keuangan atau neraca. Yang seterusnya ada proses tutup buku. Jurnal penutup adalah jurnal atau disebut jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu. Yang termasuk akun nominal adalah pendapatan dan beban, sedangkan akun pembantu adalah Prive dan ikhtiar laba rugi. Setelah jurnal penutup diposting ke akun, maka kita yang tersisa adalah perkiraan real atau aset, liabilities, kapital atau equity. Jurnal penutup digunakan untuk menutup beberapa akun yaitu akun pendapatan, beban, ikhtiar, laba rugi, dan Prive. Dan yang terakhir kita menyusun neraca saldo setelah penutupan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa jumlah saldo buku besar seimbang atau balance sebelum melanjutkan pencatatan data akuntansi yang selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan yang tadi, soal yang tadi dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 300.000. Yang pertama, kas berkurang sebesar 300.000. Akun dan akun perlengkapan bertambah sebesar 300.000 plus 300.000. Kemudian kita catat di jurnal umum. Yang pertama, akun perlengkapan pada kas. Biasanya saya ketahui referensinya akun perlengkapan 1.1.4 dan kas itu 1.1.1. Di debit sebesar 300.000. Di kredit sebesar 300.000. Dalam buku besar dicatat yang pertama ada buku besar kas. Di sini kas dicatat di kredit sebesar 300.000. Dan di saldonya juga di kredit. Perlengkapan dicatat di debit sebesar 300.000 dan di saldonya pun di debit sebesar 300.000. Pencatatan neraca saldo, kita melihat hasil jumlah dari saldo yang tertera dalam buku besar. Dalam neraca saldo kita catat yang pertama ada kas misalkan sisa saldonya masih 300 di kredit, maka kita tulis di kredit sebesar 300. Yang kedua ada perlengkapan. Dicatat di debit sebesar 300.000.
jurnal penyelesaian kita ditulis yang tadi dalam akunnya kita diganti menjadi beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 300.000